Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggi Priandoko. Saya mahasiswa IAIN Metro angkatan 15. Artinya sekarang saya sudah memasuki semester yang ke-11. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tes diagnostik, lalu kemudian tes formatif, dan kemudian tes sumatif. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan sedikit yaitu mengenai tentang tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Tes diagnostik juga diartikan sebagai tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Ada beberapa tahapan di tes diagnostik ini, yaitu tahapan yang pertama dilakukan terhadap calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Tes ini sering dikatakan sebagai tes penjajakan masuk. Yang kedua yaitu dilakukan terhadap calon siswa yang akan mulai mengetahui program. Apabila cukup banyak calon siswa yang diterima sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian kelas diperlukan pertimbangan khusus. Untuk yang ketiga dilakukan terhadap siswa yang sedang belajar. Tes diagnostik yang ketiga ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dari materi pelajaran yang diberikan yang belum dikuasai oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu diadakan pada waktu siswa akan mengetahui pelajaran. Dengan tes ini, guru akan dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang ia berikan. Oke, selanjutnya yaitu tes formatif. Tes formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Dalam hal ini, tes formatif dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Tes formatif ini biasanya dilaksanakan di tengah pelajaran program pengajaran, yaitu dilaksanakan setiap kali satuan pelajaran atau sub pokok bahasan berakhir atau dapat diselesaikan. Formatif juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat bagi siswa. Yang kedua, manfaat bagi guru, dan yang ketiga yaitu manfaat bagi program. Jadi manfaat bagi siswa itu biasanya digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mengetahui materi program secara menyeluruh. Dan manfaat bagi guru yaitu mengetahui sampai sejauh mana materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Terus manfaat bagi program yaitu apakah yang telah diberikan merupakan program yang tepat dalam arti sesuai dengan kecakapan anak. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Jadi tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian kelompok atau sebuah program yang lebih besar. Tujuan utama tes sumatif adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka memenuhi proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Manfaat dari tes sumatif ini yaitu satu untuk menentukan nilai. Yang kedua yaitu untuk menentukan seorang anak dapat atau setidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikut. Dalam hal ini tes sumatif berfungsi sebagai tes semacam tes prediksi. Jadi untuk yang ketiga, fungsi dari sumatif itu yaitu untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang
beberapa tes tadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.